Halo, kembali bersama saya Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya. Kali ini kita back to 2009. Jadi kita akan kembali ke tahun 2009. Melanjutkan, kemarin sudah saya bahas mainan lawas saya yang sudah lama saya pajang lalu saya packing karena pindahan. Termasuk yang hari ini juga, yaitu adalah Senseiya Pegasus, tapi bukan saya, tapi Pegasus Tenma, ya. Ini ada di film The Lost Canvas. Jadi Senseiya The Lost Canvas itu adalah salah satu film Senseiya di mana melanjutkan sebetulnya. Jadi ceritanya agak berbeda daripada cerita Senseiya yang di aslinya, sedikit berbeda gitu ya. Dan mereka mulai mengubah bentuk desain dari jubahnya, sirahnya. Jadi yang menarik pada Senseiya itu adalah jubah besinya itu ya. Nah, jubah besi dari Pegasus yang pertama itu sebetulnya cukup bagus. Sedangkan yang kemarin saya sempat review itu ya, saya tunjukkan itu sebetulnya adalah Pegasus Final Form. Jadi bukan yang first ya, yang first. Jadi ada yang first. Kalau first itu bentuknya helm. Cuman saya nggak tahu sampai sekarang tidak menemukan. Belum pernah saya pajang, masih di dalam box harusnya. Itu belum saya pajang sama sekali. Jadi mungkin kalau ketemu nanti akan saya unboxing dan review. Semoga saja keadaannya masih dalam keadaan baik. Tidak seperti yang kemarin, gold clothes ya, bronze coats semuanya mulai meleleh ya, terutama plastik ABS dan catnya itu sudah mulai meleleh gitu ya. Apalagi kalau catnya basisnya adalah basis ABS karet gitu. Oke, yang kali ini Pegasus Tenma yang seperti yang tadi sudah direview di awal ya, sudah saya bentuk itu adalah ini ya. Nah, sayang sekali saya dikecewakan oleh Bandai. Ya, karena penjualnya pun juga ya, istilahnya penjualnya juga mungkin tidak tahu gitu ya, karena masih segel gitu ya, masih segel. Dan ketika saya beli di Shinra online shop waktu itu, ya dia mengatakan, wah kita tidak buka segel gitu, karena kalau kita mau beli dan kita sudah pasti beli dengan aman, kita suruh mereka buka gitu ya. Tapi karena saya tipikal orangnya adalah kepingin dari pabriknya itu tersegel, tidak boleh di open oleh orang lain gitu ya selain saya. Nah akhirnya ya saya beli dalam keadaan box yang utuh. Tapi ternyata saya kecewa banget karena jubahnya ini nggak lengkap. Saya buka, saya cari, ternyata kurang di bagian celananya gitu ya. Jadi kalau di sini celananya kelihatan ya. Di sini nggak ada celananya nih. Nih. Ya, ini harusnya ada kayak tempat gitu yang bentuknya kurang lebih kayak jubah belakangnya ini ya, celana gini. Dan di samping kiri kanannya juga nih, kiri dan kanannya ini nggak ada ya. Nah, saya cari-cari itu nggak nemu karena memang nggak ada, isinya kosong gitu ya. Dalam keadaan di dalam box gitu ya. Tapi kabar gembiranya yang kemarin ini boxnya beda-beda ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi padahal sama boxnya. Tapi di dalam box yang berbeda-beda. Nah, yang dari kemarin itu di antara 5 bronze clothes ada 3 bronze clothes aman. Sedangkan 2 bronze clothes-nya itu meleleh gitu ya. Nah, sedangkan di 12 gold clothes yang kemarin saya review ternyata juga setiap 3 gold clothes yang saya buka itu ada satu yang aman. Ya, kalau nggak salah yang aman itu ada Scorpio, lalu ada Gemini, lalu ada Pisces, lalu satu lagi ini siapa nih saya lupa ya. Yang pasti di antara mereka ada yang aman 4. Ya lumayan lah, tapi tetap saya pajang sih ya meskipun dalam kondisi yang buruk. Nah, untuk yang kali ini lebih baru sih 2009 ya, karena gold clothes harus diselesaikan lebih dulu. Lalu bronze clothes juga ya, bronze clothes dan gold clothes itu sudah harus diselesaikan lebih dulu baru mereka bentuk yang lain. Oke. Untuk ini
Ya, basisnya sih sama ya untuk apa ini? Kayaknya ada perubahan sedikit sih untuk bagian manekinnya ya. Istilahnya kalau bagian dalam orangnya ini itu dia menggunakan kayaknya basisnya berbeda karena kalau saya lihat di bagian punggungnya itu ada tulisan 2009 juga. Artinya bagian dalamnya ini baru. Biasanya gini, meskipun dia keluaran 2010 2005 gitu ya, tapi biasanya basis untuk jubah apa orang dalamnya ini itu basisnya di tahun 1995 misalkan. Ya dia nanti akan tulisannya 1995 karena basis dari cetakan pertama. Ya. Nah, kalau yang sekarang yang saya review di sini, ini sebetulnya untuk komposisi pemasangan ini sangat baik. Ya, untuk yang ini sangat baik. Kalau kemarin itu kan ada banyak yang gampang lecek dan sebagainya. Nah, setiap produk itu bisa jadi berbeda. Nah, untuk yang ini bagusnya adalah yang pertama aman, tidak meleleh gitu ya. Ini heran saya. Kenapa kok yang ini tidak meleleh gitu ya? Tapi saya bersyukur kalau tidak meleleh. Oke. Nah, kita bisa lihat artikulasinya yang ini. Sebetulnya kalau yang model seperti ini kayak Pegasus, Brown Cloud itu artikulasinya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena kalau di Gold Cloud itu terlalu banyak sirah jubahnya sehingga ketika kita ingin menggerakkan seperti gini misalkan gitu ya, itu pasti akan di bagian shoulder ini kena sirah jubahnya, jadi nggak bisa gerak. Oke, tapi kalau ini kan nggak ada, kosong semua. Oke, jadi ini sebetulnya double joint, tapi double jointnya dia nggak bisa maksimal karena bukan double joint sih ini, double joint tapi nggak bisa maksimal. Ini bagiannya kan cuman segini aja ya. Oke, ini bisa gerakannya juga banyak gitu ya, kayak manusia sih kalau ini saya bilang gitu ya gerakannya, dan tangannya aman, semuanya aman. Nah oke, sekarang biasanya ini semuanya terbuat dari apa bahannya? Pasti ada yang dari plastik. Kalau yang Gold Cloud itu juga ada banyak ya, ada yang semuanya full diecast, ada yang diecastnya cuman bagian apa, bagian soldernya ini dia enggak diecast gitu ya. Padahal dari sana itu sudah bisa menentukan harga. Padahal harga dari pusat sama, tidak berbeda. Mereka kalau sudah jualnya 3.500 yen ya 3.500 yen. Cuman kalau di Indonesia, wah ini penjualnya yang semangat gitu. Oh ya, kalau yang ini Gemini, Gemini itu full ya, full diecast. Jadi harganya lebih mahal karena memang waktu itu harga Gemini memang jauh lebih mahal daripada yang lain. Ya, yang lain dapat dibeli dengan harga 350, 400 paling mahal, Gemini bisa sampai 500. Ya, 500.000. Tapi orang beli gitu ya. Oke. Kalau dulu awal-awal pertama mungkin pada saat PO mereka nggak tahu harganya sama, tapi begitu selesai PO itu bisa naik dan turun gitu ya, tergantung dari penjualnya ini kayak apa nih musimnya ya. Oke, kalau di sini bagian tangan ini diecast ya, diecast. Nah ini kalau saya lihat bagian shouldernya ini kebetulan juga diecast ini ya, ini juga diecast. Oke, bagian shouldernya diecast, bagian dadanya diecast, kecuali penutup yang ini ya, ini diecast semua. Yang di sini semua diecast sampai di belakang ini diecast. Ini jadi satu kesatuan. Nah, lalu yang penutup penguncinya ini itu dia plastik, ya. Lalu kemudian bagian kakinya ini juga diecast, ini juga diecast. Jadi ini rata-rata bisa dikatakan full diecast ya. Nah, kalau yang kaki ini diecast semua kecuali ini. Ininya enggak, ini plastik. Ya. Kakinya juga diecast. Oke. Untuk artikulasi mumpung di sini saya gerakkan, dia bisa. Nah, ini bagus ini artikulasi baru ya. Kalau yang sebelumnya mungkin ini nggak ada kayak gini ya. Kelihatan ya, ada ininya. Nah, ini kalau dibuat loop gerak. Jadi dia bisa menyamping seperti ini, nggak bisa split dong ya. Ini juga bisa menyamping sampai di sini dan dia kuat. Ya, padahal ini ada besinya. Jadi dia kuat. Oke, untuk artikulasi menendang ke depan. Sekarang kita lihat. Bagaimana kalau dia menendang ke depan? Oke, maksimal segini dan dia bisa gerak. Oke, tidak bisa lebih.
Lalu kemudian bagaimana dia menendang ke belakang? Kita lihat, oh dia nggak bisa ke belakang, nggak bisa. Karena terhalang ya, terhalang oleh jubah ini ya. Ini kalau saya lihat bagian belakangnya nggak bisa ya. Jadi dia terhalang oleh celana ini, jadi nggak bisa. Oke, bukan berarti nggak bisa ke belakang. Kalau tidak ada jubahnya ini, dia bisa sampai ke belakang ya. Oke, untuk yang bronze clothes ini termasuk bronze clothes ya. Selalu tangannya tidak utuh. Jadi kalau ini bronze clothes tidak utuh, ini kelihatan ya. Ini hanya kayak dibalut gitu aja. Oke, dan ini sebetulnya bagian tangannya ini asik ini. Bagian tangannya bisa gerak ya. Jadi sebetulnya lebih fleksibel. Satu lagi keunggulan dari barang yang seperti ini ya, dia bisa berdiri karena kakinya ini kuat ya. Ini diecast dan sangat seret kuat. Oke. Jadi dia bisa berdiri. Ini yang asiknya ya. Oke. Oke, berdiri tegak. Oke, jadi pajangnya bisa posenya pose berdiri. Oke, gampang jantung. Oh, kuat ya, sangat kuat sekali. Nah, kan? Ya. Tapi saya menyayangkan sih sebetulnya. Bagus untuk figurnya, untuk diecast-nya juga oke, tapi yang saya sayangkan bukan yang tadi ya, itu cacat itu ya, jadi nggak dapet kolornya gitu, itu cacat. Oke. Yang saya sayangkan di sini itu adalah bagian apa yo? Ya, karena Pegasus itu ibarat warnanya silver gitu ya. Kalau di filmnya itu entah silver atau putih gitu ya warnanya. Harusnya putih ya Pegasus itu ya. Kalau saya lihat itu Pegasus lebih cenderung putih harusnya. Dia bukan silver harusnya Pegasus, tetapi kalau di apa namanya mainannya yang kemarin saya review juga itu ternyata silver kan gitu loh. Dan yang ini warnanya biru ya. Ini biru. Coba dilihat ya. Warnanya biru. Jadi saya berasa aneh aja gitu ya Pegasus warna biru. Tapi nanti kalau yang gold clothes, apa bukan gold clothes, God cloth ya, God cloth ya, yaitu jubah dewa, itu dia warnanya juga antara perpaduan silver dengan biru ya. Oke, saya rasa ini juga tangannya bisa digerakkan sampai belakang gini, asik sih. Untuk Pegasus Tenma ini, saya figurnya ini saya acungi jempol ya. Tidak seperti figur-figur yang lain. Karena apa? Dia bisa leluasa gerak dan tidak letoy. Kepalanya juga bisa gerak. Oke. Kepalanya juga bisa gerak bagus sih ya. Kalau ini saya sedikit menemukan ya ini aman sih, tapi saya menemukan sedikit kayak pliket-pliket di sini. Nah, ini biasanya tanda salah satunya, tapi aman keseluruhannya ya. Oke, kalau barang lama kayak gini, saran saya sih jangan sampai di apakah namanya ini? Jangan sampai di terlalu banyak dicop lepas pasang gitu ya. Oke, oh ya, bagian dada. Kalau kemarin yang gold clothes bagian dadanya mungkin nggak bisa gini, nggak bisa apa, nggak bisa berartikulasi karena terbentur oleh banyak jubah gitu ya. Kalau ini coba lihat, ini kan kosong toh. Mumpung ini aman, jadi saya coba tundukkan. Oh, nggak bisa tunduk ya. Ouch. Ini bagian dadanya lepas. Nggak bisa tunduk, nggak bisa, tapi bisa dangak. Ya, ini bisa dangak. Nih, tapi untuk tunduk nggak bisa. Oke, meskipun dia punya artikulasi hanya untuk toleh sini ya, gimana ya? Hanya untuk gerak sini saja, gerak-gerak untuk gerak-gerak sementara gini aja, tapi sebetulnya nggak ini. Kita lihat ya. Ini sampai di situ diecast, sedangkan penutup dadanya ini yang plastik. Oke, saya akan tutup kembali. Kalau nggak mau sekalian aja ya, dia diecast semua gitu ya. Jadi kan kita enak gitu loh. Jadi nggak apa ya istilahnya itu. Nah, oke. Jadi biar ya diecast saja sekalian gitu ya. Diecastnya bagus sih kalau menurut saya. Oke. Soalnya ini yang bisa saya review ya. Oke, dan ini nanti pajangnya enak. Jadi bisa tegak gini,
nggak usah bingung ya, nggak usah bingung cari stand. Kalau yang kemarin tuh standnya seperti ini kan. Nah ini sebetulnya ya Banda itu pelit sama stand ya, Banda itu pelit sama stand ya, sebetulnya hanya untuk membantu gitu aja. Ya sekali lagi Banda itu pelit sama stand. Stand ini aja saya beli harus bersamaan dengan produk yang lain ya, itu yang saya nggak suka gitu ya. Tapi kalau dia bisa berdiri tegak gitu, that's okay gitu ya. Oh ya, mungkin saya mumpung ada apa namanya dragon ya, karena dragon ini kan sudah rusak bagian kepalanya dan saya nggak utak-atik, saya hanya pajang sekilas saja, mungkin bisa diperbandingkan ya. Oke coba ya, ini oke ya. Nah ini dragon dan yang kanan itu yang kanan ini Pegasus Tenma. Jadi dilihat dari postur dasar bodinya, untuk yang Pegasus Tenma ini dia posturnya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Untuk manekinnya ya, untuk humanoidnya itu lebih tinggi, kelihatan banget kan ya. Nah karena itu ini adalah yang baru gitu ya. Mereka mencoba hal yang baru. Nggak tahu nanti yang kemudian apakah ada hal-hal baru lagi dari, ya bukan hal baru karena sudah lama juga, meskipun halnya termasuk hal baru ya, hal baru daripada hal yang lama tapi bukan yang sekarang gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk Pegasus Tenma. Ini rilisnya di Agustus 2009 tuh ya, Agustus 2009, dan tiba di Indonesia. Kalau dulu itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini wah datangnya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Kalau dulu datangnya sudah pasti 1 bulan ya. By sea 1 bulan, by air, air itu lewat pesawat terbang gitu, itu 1 minggu gitu sampai sudah. Oke, sampai di sini saja. Mungkin saya akan review yang lain. Saya cari, saya bongkar mainan saya yang sudah bekas-bekas pajang, terutama sensei ya. Oke, bye-bye. Ya.